Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana melakukan pendaftaran PPDB MA Al-Hikmah. Langkah pertama yaitu silakan dibuka aplikasi browsing. Saya menggunakan Google. Kemudian ketik alamat website, pencarian alamat website ya, ma.alhikmah mp.sch.id. Kemudian kita enter ya, saya ulangi ya, ma.alhikmah mp.sch.id. Kemudian pada menu yang tampil silakan dipilih yang PPDB. Untuk informasi silakan klik informasi PPDB. Untuk pendaftaran langsung daftar sekarang. Kita langsung pendaftaran. Daftar sekarang. Langkah awal adalah siswa atau calon siswa atau orang tua calon siswa melakukan pembayaran baik via transfer atau langsung menyerahkan ke kantor MA Al-Hikmah. Bukti transfer bisa diupload menggunakan link berikut, tinggal diklik. Kemudian masukkan nama calon siswanya, nama orang tuanya, asal sekolah, nominalnya 100.000. Kalau misalnya kamu infak lebih dari 100.000 silakan tambahkan yang lainnya. Kemudian lampirkan bukti transfer. Kita coba. Misalkan namanya adalah Andi Prasetyo. Kemudian nama orang tuanya adalah Doni Prasetyo. Asal sekolahnya MTS Negeri 1 Medan. Kemudian biayanya misalkan 100.000. Kemudian upload buktinya. Silakan cari dari file yang disimpan. Misalkan kita umpamakan ini adalah bukti transfer ya. Kemudian klik upload. Sudah muncul bukti transfernya, di submit. Kita kembali ke halaman websitenya. Prosedur pertama sudah kita lakukan. Bagaimana cara melakukan pengiriman bukti transfer. Langkah yang kedua yaitu mengisi formulir online. Ketika formulir tersebut diisi, nanti akan ada token soal dan token form lainnya di kartu peserta. Pengisian form ini harus sesuai dengan ijazah, akte kelahiran, KK maupun dokumen lainnya. Kita coba isi, klik saja ini ya, klik saja formulir online. Kita tunggu. Masukkan email. Email yang dimasukkan ke sini adalah email yang akan menerima kartu peserta. Misalkan kita masukkan email saya. Email saya alhikmah.supriyadi@gmail.com. Kita lanjutkan, klik dengan next. Jenis pendaftaran, apakah pendaftarannya siswa baru atau pindahan, silakan diklik. Kita umpamakan adalah siswa baru. Masukkan data siswa, nama lengkap, sesuaikan dengan ijazah SMP dan akta kelahiran. Misalkan tadi namanya adalah Andi Prasetyo. Nama panggilannya misalkan Didi. Jenis kelamin tinggal dipilih laki-laki atau perempuan. Nik ada pada kartu keluarga atau kartu identitas anak, atau ada juga di akta kelahiran. Silakan masukkan nomor
induk kependudukannya. Misalkan saya masukkan nik saya, kemudian tempat lahir, misalkan lahirnya di Medan, tanggal lahirnya, hari bulan tahun ya, harinya masukkan 23, bulannya 03, tahunnya 1996 atau tahun 2000. Anak keberapa? Tinggal dipilih. Anak ke 1 sampai 15. Misalkan anak ketiga. Jumlah bersaudara, misalkan dia punya saudara 2, berarti jumlah total keluarga adalah bertiga. Di anak ketiga berarti dia memiliki abang atau kakak sebanyak 2 orang. Status dalam keluarga, dia sebagai anak kandung, anak tiri, anak angkat atau keluarga lain. Misal anak kandung. Alamat lengkap siswa, tulis dengan lengkap. Nama jalan, nomor rumah, RT, RW, kelurahan, boleh pakai kel atau langsung boleh, misalkan kelurahannya Tanjung Barat, kecamatannya Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan. Minimal sampai di sini. Mau tambahkan lagi DKI-nya boleh. Selesai. Kode posnya kita umpamakan 12720. Nomor HP siswa kalau ada silakan diisi. Kalau tidak ada boleh diisi dengan tanda strip. Status tempat tinggal. Tinggal dengan di rumah orang tua, di rumah saudara, asrama atau pesantren, rumah sewa atau rumah kontrak, panti asuhan, rumah singgah. Silakan dipilih. Kalau misalkan tidak ada pilihan dari yang diusulkan, silakan klik lainnya, kemudian selesai. Kita pilih misalkan rumah orang tua. Tinggal dengan siapakah siswa ini tinggal? Orang tuakah, kakak, paman, bibi, kos, orang tua asuh? Kita misalkan pilih orang tua. Jarak tempat tinggal ke madrasah kira-kira kurang dari 1 km, 1 sampai 3 km, dan seterusnya. Silakan dipilih. Kita umpamakan adalah 1 sampai 3. Transportasi ke madrasah, apakah jalan kaki, naik sepeda, sepeda motor, mobil pribadi, antar jemput, angkutan umum, Gojek termasuk angkutan umum. Kita pilih misalkan angkutan umum. Hobi, olahraga, kesenian, membaca, menulis, traveling lainnya. Misalkan olahraga. Cita-citanya ingin menjadi apa? Misalkan ingin menjadi PNS, TNI Polri, dokter, politikus, wira swasta. Misalkan dia adalah wira swasta. Oh, bukan. Guru dosen misalkan. Golongan darah AB, O. Kita pilih misalkan A. Tinggi badan kita masukkan misalkan 163. Berat badan dalam kilogram ya. Misalkan beratnya 49 atau 50. Penyakit yang pernah diderita, kalau tidak ada tanda strip. Email siswa, masukkan email siswa. Misalkan tadi Andi prasetyo@gmail.com. andiprasetyo@gmail.com. Kalau siswa belum punya email, silakan masukkan email orang tua. Setelah data siswa, kita masuk ke data pendidikan sebelumnya. Pendidikan sebelumnya dia dari SMP negeri, SMP swasta, MTS negeri, MTS swasta atau PKBM. Misalkan dari MTS negeri. Nama sekolahnya tadi adalah MTS Negeri 1 Medan.
NPSN sekolah misalkan 2017-79-29. Ini bisa dicari di Google ya, biasanya ada NPSN MTS Negeri 1 Medan begitu. Kemudian nama sekolahnya kalau bisa lengkap dengan jalannya, misalkan Jalan R Suprapto nomor 39, kelurahannya misalkan Medan Lama, kecamatannya Medan Selatan, kotanya Medan, provinsi Sumut. Boleh. Kabupaten kota, berarti tadi Medan, kota Medan ya, kota Medan. Tahun lulus 2021. Nomor induk siswa nasional ini sudah diberikan dari SD ya, ada 10 digit. Silakan dimasukkan. Misalnya berapa? Misalnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Misalkan ini SN-nya. Nomor ijazahnya kalau misalkan dia dari SMP negeri, silakan dimasukkan nomor ijazah yang blanko ya. Kalau dia dari MTS, ada nomor ijazah di bawah tulisan ijazah, silakan dimasukkan ya. Misalkan apa ya, saya lupa ijazah, diisi aja ya, diisi. Oke. Nah, kalau misalkan ijazah belum ada, kalau belum keluar, berikan tanda strip ya. Ini adalah khusus pindahan. Tadi kita pilih di atas adalah siswa baru. Kalau siswa pindahan, maka yang ini, yang asal sekolah SMA ya, SMA MA, silakan diisi. Nah, karena kita tadi masukkan siswa baru, tidak kita isi. Kemudian kita lanjutkan ke data ayah kandung. Masukkan nama ayah kandung. Tadi nama ayah kandungnya adalah Doni Prasetyo. Kemudian nomor induk ayah, silakan lihat di KTP ayah, di KK, boleh ya. Silakan, misalkan kita masukkan 317 404, misalkan 2403 85 Tuaga 5 ya. Ini seperti ini ya. Biasanya ini kode wilayah DKI misalnya seperti itu. Tempat lahir ayah, lahirnya di mana? Di Jakarta. Kemudian tanggal lahir, hari, bulan, tahun ya. Kita lihat di nicknya, tadi saya masukkan dia lahir tanggal 24 bulan 3 tahun 1985. Pendidikan ayah silakan dipilih, tidak lulus SMP atau SMP ke bawah begitu ya. Kalau misalkan lulus SD silakan dipilih, atau tidak pernah sekolah. Nah, kalau misalkan SLTA atau SMA ya, D1, D3, D2, D4, S1, S2, S3. Misalkan dia S1. Pekerjaan ayah silakan dipilih. Misalkan ayah bekerja sebagai TNI polisi. Ya, kalau tidak ada dari pilihan ini, silakan klik lainnya. Kita lanjut. Tadi sampai pekerjaan ayah. Alamat bekerja ayah, kalau bisa lengkap dengan jalannya. Kalau tidak, silakan tuliskan nama kecamatan, kota aja. Misalkan jalan misalkan ini ya, Jalan Pelapa, gak ada nomornya mungkin, ada, misalkan nomor 2. Kemudian Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kelurahannya Tanjung Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Penghasilan ayah silakan dipilih rata-ratanya antara misalkan 6 juta sampai 7 juta, silakan dipilih ya. Alamat rumah ayah, nah kalau misalkan sama dengan alamat siswa,
supaya menghemat ini, kita bisa copy paste ya, tinggal diklik kanan, kemudian disalin atau di copy ya kalau bahasa Inggrisnya, kemudian kita paste di alamat ayah, nih. Kode posnya tadi adalah 12720. Telepon ayah, nomor HP ayah ya, misalkan kita masukkan nomor HP ayah 0852 8585 7496. Kalau misalkan angka depannya 0, boleh ditambahkan tanda petik ya, tanda petik 1. Oke, setelah itu selesai data ayah, ke data ibu. Di data ibu ada juga alamat. Tadi saya sudah copy, tinggal saya paste aja ya alamat ibu. Oke, nah, nama ibu misalkan Siti Baria. Oh jangan, misalkan Siti Soraya. Oke, Siti Soraya. Nomor induknya lihat di KTP atau di KK. Ya, digitnya sama ya. Oke, tempat lahir ibu misalkan ibu lahir di Jakarta juga ya. Jakarta juga. Mungkin ada tugas di Medan, makanya dia tadi asalnya dari sekolah Medan ya. Kan contoh aja. Tanggal lahir ibu tadi kita buat di sesuai nicknya adalah 16 bulan 8 tahun 1985. Pendidikan ibu terakhir misalkan S1. Pekerjaan ibu misalkan tidak bekerja di rumah saja. Tadi alamat saya paste ya. Penghasilan per bulan karena dia di rumah saja 0. Kalau misalkan dia sebagai guru, masukkan rata-rata gajinya aja, kira-kira berapa. Oh, ini alamat tempat bekerja. Boleh diisi dengan alamat rumah ya, karena tidak bekerja. Kode pos alamat ibu 12720. Telepon ibu tanda petik tadi 08 52 17 76 95 42. Dah selesai ayah kandung, selesai ibu kandung. Nah, kemudian masuk ke data wali. Wali ini wajib diisi bagi misalkan orang tuanya dua-duanya di luar kota, misalkan tinggal di kota Medan. Nah, sedangkan dia sekolah di SMA Al-Hikmah dan tinggal bersama kakeknya, tinggal misalkan di Mampang Perapatan. Maka data kakeknya wajib diisi, atau data pamannya, atau data bibinya, di mana dia tinggal, atau siapa perwakilan di sini yang menjadi tanggung jawab siswa tersebut, maka dimasukkan data walinya. Jika dia misalkan tinggal bersama orang tuanya yang bertanggung jawab tentang pendidikannya dia, maka ini tidak wajib diisi. Oke. Nah, kemudian data kartu keluarga, silakan lihat di atas kartu keluarga ada nomor kartu keluarga, dimasukkan misalkan 317404 misalkan segini ya. Oke. Misalkan begini, nama kepala keluarganya siapa? Kalau misalkan orang tua masih ada kedua-duanya ya, biasanya ayah ya. Nanti bisa dilihat di atas ada nama pertama, kemudian sebagai apa, sebagai kepala keluarga, cantumkan sesuai yang di kakak. Kalau misalkan dia masuk ke kakeknya, maka nama kepala keluarganya adalah kakeknya. Nah, karena misalkan kita buat nama kepala keluarganya adalah ayahnya, kita masukkan nama ayahnya, Doni Prasetyo. Mohon maaf kalau misalkan orang tua laki-laki atau ayah yang meninggal, biasanya yang menjadi kepala keluarganya ibunya, begitu ya. Nanti disesuaikan dengan kakaknya. Kemudian RT sesuai dengan kakak ya, RT berapa. Misalkan tadi di atas itu adalah alamat rumah sekarang, namun kakaknya belum ganti, maka tidak masalah kalau misalkan data alamat di atasnya alamat ini misalkan tidak sesuai dengan yang di bawah, tidak masalah.
Ini misalkan dia tinggal di sini tapi kakaknya belum dirubah, maka dimasukkan dengan data kakak yang ada. Misalkan RT-nya RT 5, RW 8, kelurahan apa di itunya, di kakaknya, misalkan Tanjung Barat. Ya, kecamatannya adalah Kecamatan Pasar Minggu. Kabupaten kotanya Jakarta Selatan. Provinsinya DKI Jakarta. Setelah itu kemudian isi prestasi tertinggi yang diraih. Kalau prestasinya banyak, ambil yang tertinggi saja. Kemudian setelah itu ceritakan prestasi yang pernah diraih. Misalkan banyak ya, silakan dicantumkan di sini. Kemudian kalau tidak ada, ini tidak wajib diisi karena saya tidak bintang merah. Kemudian pas foto diupload ya. Misalkan kita upload pas fotonya, kita cari di komputer dulu. Nanti kalau mau bagaimana mendaftar menggunakan HP, akan saya jelaskan di video berikutnya. Misalkan kita ambil pas fotonya, pas foto. Kita contohnya ya, kita ambil misalkan ini aja. Contohnya ini adalah pas foto. Kita upload ya, pas foto usahakan yang bagus ya. Oke, contohnya seperti ini ya pas foto ya. Setelah itu, nah kalau misalkan berkas-berkasnya sudah ada, silakan diupload. Misalkan kartu keluarga sudah ada, upload. Akta kelahiran ada, upload. Caranya sama ya, jadikan gambar dulu, jadikan image dulu ya. Kemudian validasi NISN, silakan cari dulu NISN-nya di link NISN Kemdikbud. Kemudian boleh di print screen atau tekan Ctrl P, kemudian save PDF. Setelah selesai penginputan data ini, baru kita submit. Oke, ini sama caranya. Misalkan kita upload, misalkan kakak. Oke, saya contohkan saja. Kita cari yang kakak itu ada di mana? Oh, tidak ada. Tunggu kakak. Ini kartu keluarga. Nih ya, saya upload. Oh iya, ini hasil scan saya. Jadi saya bikin resolusi tinggi. Dia ada batas maksimum ya. Oke, kalau ada masalah seperti ini nanti bisa di WA ke admin ya. Misalkan susah masukkan file, nanti akan saya ubah minimal size-nya ya. Kemudian kalau sudah diupload semuanya, baru kita submit. Kita coba submit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Submit. Kalau misalkan ada yang belum diisi, dia akan mengarah kepada yang belum diisi. Oke, selesai diisi. Nah, kita lihat emailnya. Tadi saya masuk menggunakan email MA Al-Hikmah. Email alhikmah.supriyadi yang ini ya. Kita coba. Kita lihat di Gmail-nya. Ya, belum masuk ya. Kita tunggu sebentar. Masih proses dia ya. Ya, sudah masuk ya. MA Al-Hikmah 1990 mengirimkan kartu peserta. Kita lihat. Ya, ini kartu pesertanya ya. Tuh. Silakan kita download dulu. Ini masih loading ya. Jaringan saya agak berat. Ya, ini seperti ini. Akan muncul nama lengkap, nik, tempat lahir. Ini tanggalnya di sini ya, tanggal 3 bulan 3, MTS Negeri. Kemudian ini adalah token soal. Nanti saya jelaskan nanti di mana soalnya. Kemudian ada token wawancara, ada juga token orang tua, wawancara orang tua. Kartu ini adalah sebagai bukti bahwa Anda telah melakukan pendaftaran sebagai calon peserta didik pada MA Al-Hikmah. Tahapan berikutnya adalah calon siswa mengerjakan soal PPDB dan mengisi formulir wawancara. Nah, untuk orang tua mengisi form wawancara orang tua. Setelah selesai mengisi soal dan form wawancara, silakan di WhatsApp ke nomor saya untuk meminta token form cek kelulusan. Ya, nanti kita lanjut. Setelah melakukan pendaftaran, ya, yang ini, kita lanjut ke kerjakan soal tes. Nah, kerjaan soal tes, masukkan nama siswa, masukkan token yang tadi.
Yang mana tokennya tadi? Yang ini, token siswa. Oke, saya tidak buka soalnya, nanti silakan dilanjut. Selesai diisi semua soalnya menggunakan Gform ya. Selesai diisi semua, nanti disubmit, kemudian masuk ke isi wawancara siswa. Sama, silakan ketikkan nama calon siswanya, asal sekolahnya, tokennya di mana? Di kartu siswa tadi, kartu peserta. Ini token wawancara untuk siswa. Kita lanjut. Nah, setelah selesai untuk siswa, yang keempat adalah orang tua. Sama seperti yang di atas, masukkan nama calon siswanya, asal sekolahnya, tokennya. Tokennya mana? Tokennya ada di sini. Oke. Nah, setelah melakukan prosedur pertama sampai dengan prosedur keempat, selanjutnya adalah prosedur kelima, yaitu pengumuman kelulusan. Oke, coba kita lihat dulu tadi ya, di surat atau kartu peserta PPDB-nya, yaitu setelah selesai mengisi soal dan formulir wawancara, silakan WA ke nomor ini 0852 8051 2303 untuk meminta token form cek kelulusan. Nah, kita coba klik. Token itu akan dimasukkan ke sini ya. Kita coba masukkan tokennya dulu. Ya, kemudian kita masukkan email aktif kita. Ya, saya masukkan email aktif saya. Next ya. Nah, kemudian konfirmasi data, masukkan nama datanya. Misalkan tadi nama siapa? Andi Prasetyo, laki-laki. Nomor induknya, tadi nomor induknya berapa? Kita asal dulu ya, contoh ya. Ini ya kalau nggak salah ya, nomor induknya ya. Nomor induk siswa ya. Kemudian tempat lahir Medan, tanggal lahirnya 23/03 tahun 2000. Nama sekolah tadi MTS, maaf salah tekan ya, salah klik. MTS Negeri 1 Medan. Setelah selesai diisi semua, nama lengkap siswa, jenis kelamin, nik, tempat tanggal lahir, nama sekolah, submit. Selesai, kita cek email kita ya, email aktif kita. Belum masuk ya, kita tunggu lagi proses. Kita reload dulu, belum masuk juga. Kita coba sekali lagi di reload ya. Ya, kita tunggu sebentar, mungkin ada butuh waktu proses. Oke, coba lagi. Ya, masuk ya, sudah masuk. Kita lihat hasilnya. Ya, nanti hasilnya seperti ini. Jika sudah mendapatkan surat keterangan lulus seperti ini, maka siswa tersebut dinyatakan telah diterima di MA Al-Hikmah. Kita lanjutkan. Setelah prosedur kelima, maka prosedur keenam adalah daftar ulang. Bagi yang dinyatakan lulus atau mendapatkan surat keterangan lulus via email tadi, maka silakan mendaftarkan diri dengan menyatakan bahwa siswa tersebut bersedia untuk belajar di MA Al-Hikmah, kemudian melakukan pembayaran baik sebagian maupun keseluruhan atau melunasi seluruh administrasi keuangan, biaya pendidikan, pangkal, perlengkapan, dan kegiatan. Boleh ditransfer melalui rekening berikut atau bisa langsung datang ke kantor MA Al-Hikmah. Baik Bapak Ibu dan calon siswa, demikian penjelasan dan tutorial dari saya. Jika masih ada yang kurang jelas, silakan di WA ke nomor admin. Ya, nomornya ini 085280512303 atau dengan mengklik ini, tombol ini ya. Oke. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.